Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati para guru-guru kita semuanya, Kiai Awaluddin, Kiai Sobana Jambur, juga yang kami hormati jajaran Suriah, hadir Bapak Rois, Bapak Kiai Sri Mulyono, dan juga wakil Suriah bagi Haji Nur Hidayat SAG, Ketua Tanfidiyah Bapak Idris Triwaluyo, dan para hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, bil khusus Ketua DKM Musola An-Nur. Ini ke atas suaranya. Nah. Sedikit saya pengen ngobrol sama pengurus ranting, baik ranting Setia Mekar ataupun anak ranting, melihat perkembangan daripada Lailatul Istima dan Naharul Istima yang semakin hari alhamdulillah semakin banyak yang hadir. Namun di sisi lain tentu ada hal-hal yang perlu dibahas terkait ketika kita berbicara tentang eksistensi. Lailatul Istima ini dipertahankan ila yaumil qiyamah. Makanya ketika menjelang hari Ahad sudah mendekati hari Senin, kadang-kadang saya prihatin kalau belum dapat tempat. Jadi saya punya usul yang mudah-mudahan semuanya sepakat. Bagaimanapun kita ini sudah masuk dalam ranah pesantren besar. Ya, pesantren besar itu ya Nahdlatul Ulama. Kalau pesantren kecil itu pondok-pondok pesantren. Nah, yang hadir semua ini adalah para santri. Tujuan santri adalah menuntut ilmu supaya ilmunya itu berkah manfaat. Di dalam ajaran kitab Ta'limul Muta'alim, ini kitabnya anak-anak kita, itu kita diajarkan tentang bagaimana cara bisa mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Di antaranya adalah supaya kita ini tirakat. Orang Jawa bilang itu sopo sing tirakat bakale keramat. Sopo sing tirakat bakale keramat. Jadi seandainya Lailatul Istima ini nggak usah pakai makan-makan, kita malaikatan. Ya, malaikatan itu malah nggak minum, nggak macit, nggak ada kue, nggak ada apa-apa. Minimal ada air. Dan ini ujian, Pak. Mau nggak mau kita diuji sekuat apa sih hero kita untuk betul-betul dianggap santri, santrinya Mbah Hasim. Saya sering ngobrol sama guru kita Bagi Sobana Jambur. Bagaimana NU di Setia Mekar ini ketika datang ke masjid-masjid itu, silakan monggo dipakai masjid saya. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan adanya kontribusi Nahdlatul Ulama yang ada di Setia Mekar. Karena yang jadi kendala itu kadang-kadang kita masuk ke DKM masjid, mohon maaf dan mohon maaf. Dan saya rasa masjid di Setia Mekar itu belum semuanya kita silaturahimin untuk diadakan Lailatul Istima.
Atau ada lagi semacam kita semuanya yang hadir, yang masuk di dalam kepengurusan NU di ranting ataupun anak ranting, setiap hadir itu bayar 20.000. Siapa yang dapat, dia nanti ketempatan. Kalau dia domisilinya di Kampung Bulu dekat Pak RT Mikal, ya nanti silahkan mau di Anur atau di musola. Nah, uang yang 20.000 itu dari kita untuk kita. Ini ada alternatif seperti itu. Karena eksistensi Lailatul Istimewa ini harus terus ada. Jangan kemudian kita kebingungan nyari tempat, ketemunya Al-Huda lagi, nanti di Al-Muwahhidin. Nah, ada curhatan dari baik itu pengurus ataupun masyarakat, ketika ketempatan itu keberatan karena harus menyediakan konsumsi. Kalau kemudian konsumsi itu menjadi suatu kewajiban, ini yang repot, Pak. Jadi kita ini ngajinya ya sambil tirakat sedikit lah. Syukur kalau dari rumah sudah makan, alhamdulillah sampai sini tenang. Pules dengerin ngaji karena dari rumah sudah makan. Jadi ini berkaitan dengan kelangsungan Lailatul Istimewa supaya tetap eksis di setiap Mekah. Dan penyakit ini ternyata di ranting-ranting yang lain terjadi. Kenapa ranting-ranting yang lain itu tidak mengadakan boro-boro seminggu sekali, sebulan sekali aja masih ada yang belum mengadakan. Karena kaitannya dengan konsumsi. Maka di sini kita bisa bahas bersama semua pengurus anak ranting dan pengurus ranting supaya berembuk kita solusinya ke depan akan seperti apa. Memang selama ini sudah beberapa tahun, ada 2 tahun, setahun. Kita selalu makan-makan, kan? Memang itu suatu berkah di NU. Karena RU itu ya berkah. Di mana ada acara ya di situ ada makan. Nah, tadi malam itu MBC mencoba konsep acara tanpa makan-makan. Ujung-ujungnya apa? Ya yang hadir nggak dapat makan, dia pulang mampir warung soto, mampir tukang nasi goreng gitu, Pak. 100.000 itu bisa menebak pertanyaan Kiai Dede ya 100.000, alhamdulillah. Nah, disinilah kita karena kalau kita kepengen ilmu yang berkah manfaat itu kalau tanpa tirakat itu rasa-rasanya jauh. Saya itu selalu mendengarkan bacaan Kiai Sobana dengan logat Jawanya itu luar biasa, dan beliau berhasil seperti itu tentunya dulu juga dengan tirakat, Pak. Tirakat sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Jam 2 belum undang. Kalau undang jam 2 ke rumah. Jadi kalau santri hari ini itu sudah sukses, bisa baca kitab dengan begitu indahnya, dipahami gampang, itu saya yakin tirakatnya luar biasa. Karena ilmu tanpa tirakat itu hampa. Orang cerdas zaman sekarang silahkan kita buktikan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Anak-anak kita sekarang boleh dikatakan cerdas, tapi ketika anak-anak kita di pondok pesantren itu ya setiap bulannya itu harus 1,5 juta atau 2 juta. Bahkan sekarang ini karena metode sistem zaman sekarang itu pakai catering atau makannya di dalam, itu nggak ada tirakat-tirakatnya, Pak. Kalau menurut saya gitu, dibandingkan dengan orang-orang dulu. Nah hari ini banyak nih, termasuk saya pribadi nih, kalau jenguk anak ke pondok, itu barang bawaan itu belanjaan ada 500.000. 500.000, Pak. Belanjaan buat bekalnya dia aja, belum nanti uang buat bekal selama 1 bulan. Nah kalau santri zaman dulu, Pak, itu karena tirakatnya itu memang betul-betul ada yang Dawud, ya kan? Ada yang ngerowot, ada yang ngebleng, ada yang puasa moteh.
maka ilmunya itu nyerep itu. Karena ilmu itu akan masuk ketika perut kita itu kosong, akal kita itu akan jernih. Coba kalau habis makan terus kemudian kita ngaji, khusyuk Pak. Habis makan kita ngaji, ya udah. Apalagi habis makan siang berangkat Jumatan, ya ini bahaya. Khotib baru alhamdulillah, tahu-tahu Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Dia bangun kaget, ini masjid apa sih ini, kok nggak ada khutbah, nggak jelas. Jadi ayo kita bahas bersama nanti di offline supaya ke depan itu ada solusi supaya eksis lah. Saya kepengen di setiap Kartini karena memang selama ini sudah menjadi barometer ranting yang ada di Tambun Selatan, dan kita harus eksis. Dan saya juga kepengen menguji hikmah kita di NU itu sejauh apa, sekuat apa. Apa hanya karena senang gerubuk-gerubuk terus makan bareng, atau memang benar-benar kepengen punya ilmu yang berkah manfaat itu tadi. Cuman kalau untuk seusia kayak Pak Haji Lulut, Bang Mika, Pak Karman, ini kalau ilmu nyangkut itu ya rasa-rasanya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi setidaknya hadir kita, semangat kita ini sudah menunjukkan. Karena kalau kita hari ini sudah tidak bisa menerima ilmu pengetahuan, kita punya anak, kita punya cucu, yakin di situ kita akan mendapatkan. Orang yang senang sama ulama, biasanya kalau dia nggak ngalim, itu anaknya pinter. Apalagi kita sudah menjadi bagian daripada ulama, karena masuk pengurus Nahdlatul Ulama. Yang kita pikul itu beban berat Pak, atas nama NU. Maka kita harus menunjukkan NU yang betul-betul rahmatan lil alamin. Pengurus NU itu nggak boleh neko-neko, karena banyak diviralkan gara-gara sesuatu hal yang tidak baik, misalkan kemudian NU-nya dibawa-bawa. Ada banser nyawer, misalnya banser joget-joget, ya kan? Ada ansor demo. Jadi NU itu dari dulu nggak ada yang namanya demo-demo, itu di NU nggak ada. Makanya itu akan membawa nama NU, nama besar NU itu jangan kita kotori karena kedangkalan ilmu pengetahuan kita. Jadi supaya ngaji kita itu berkesinambungan, mendapatkan ilmu berkah manfaat, ayo coba kita rembuk bersama. Dan saya pengen tetap ada dalam 1 minggu sekali, kita bareng-bareng. Dan ketika datang ke masjid, itu orang masjid itu welcome. Kenapa? Ya karena barangkali nanti kita ada semacam kardus infak, itu infaknya buat masjid. Infaknya buat masjid. Kalau selama ini kita ngasih dari uang kencelengan di kaleng, itu setiap seminggu 300 ngasih misalnya. Nanti minggu depan 1 bulan berapa? 3 kali 4 kan? 3 kali 4 itu 1.200.000. Belum yang lain-lain. Makanya kas ranting itu nggak pernah ngumpul. Ya karena manfaat itu tadi. Jadi kalau yang berkah manfaat itu ya duitnya itu nggak pernah ngumpul. Dapat dipakai. Jadi ini gagasan-gagasan yang perlu dibahas supaya setiap Mekar itu tetap menjadi ranting yang terdepan, ranting yang dibangga-banggakan oleh MBC NU Tambun Selatan. Oleh karena saya berada di sini, maka saya sampaikan mudah-mudahan semuanya nanti bisa dengan kepala dingin kita sama-sama berembuk. Yang jelas kita semua niat khidmat di Nahdlatul Ulama supaya dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kita semua didoakan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan Lailatul Istima' gabungan nanti bertempat di Desa Lambang Sari tanggal 23 Agustus. Mari sama-sama kita hadir
dan mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, sempat dan bisa hadir ke lokasi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.